Nama saya Marcelinus Refren Burhan, NPM 2411028, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis langkah. Definisi analisis. Analisis langkah dalam konteks umum menggunakan proses pemecahan masalah atau evaluasi dengan cara memeriksa langkah-langkah atau yang dilibatkan. Definisi analisis langkah berbeda tergantung pada bidang atau konteks di mana istilah tersebut digunakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian atau analisis. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena akan memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Selanjutnya, proses analisis. Proses analisis mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyajikan data agar dapat diambil suatu kesimpulan atau rekomendasi. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan analisis. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses analisis. Yang pertama, pemahaman tujuan analisis. Menetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, menentukan batasan dan cakupan analisis. Yang kedua, pemilihan metode analisis. Pemilihan metode analisis yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, misalnya analisis statistik, analisis kualitatif, atau gabungan keduanya. Yang ketiga, pembersihan data. Memeriksa dan membersihkan data dari nilai yang hilang atau tidak valid. Menangani outlier atau data yang tidak wajar. Selanjutnya, pentingnya analisis langkah. Analisis langkah memiliki banyak kegunaan dan pentingnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis langkah dianggap penting. Yang pertama, pemahaman proses. Analisis langkah membantu individu atau organisasi memahami dengan baik langkah-langkah atau tahapan yang terlibat dalam suatu proses. Ini dapat mencakup proses bisnis, pengembangan perangkat lunak, atau langkah-langkah dalam pelaksanaan proyek. Yang kedua, identifikasi masalah dan peningkatan efisiensi. Dengan menganalisis langkah-langkah suatu proses, mungkin lebih mudah mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin timbul. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki proses tersebut, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko kesalahan. Baik, selanjutnya manfaat analisis langkah. Analisis langkah memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari melakukan analisis langkah. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Analisis langkah membantu dalam memahami secara rinci langkah-langkah atau tahapan yang terlibat dalam suatu proses atau kegiatan. Ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana suatu tugas atau pekerjaan dijalankan. Yang kedua, identifikasi masalah. Dengan menganalisis langkah-langkah, mudah untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam suatu proses.
Hal ini memungkinkan untuk mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Identifikasi langkah-langkah yang tidak perlu atau memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan suatu proses. Dengan memperbaiki atau menghilangkan langkah-langkah yang tidak memberikan nilai tambah, organisasi dapat menghemat waktu dan sumber daya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dalam kesimpulannya, analisis langkah membawa berbagai manfaat dan memiliki dampak positif dalam berbagai konteks. Dengan memahami langkah-langkah atau tahapan suatu proses, organisasi dapat mengidentifikasi masalah, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan kinerja. Pemahaman mendalam ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informasional, perbaikan berkelanjutan, dan inovasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi analisis langkah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.